Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa adallal mu'tadin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru wa nasta'inuhu an hadana ila sabilil muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat takbir, tahmid dan tahlil berkumandang ke seluruh penjuru dunia. Kalimat takbir Allahu Akbar tidak sekedar di lisan saja, namun kalimat takbir harus meresap dalam hati kita bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar kekuasaannya, manusia sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid pun berkumandang. Kalimat tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia tidak pantas mendapatkan pujian dari sesama, karena semua yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, seluruh umat Islam bergembira karena telah berhasil memenangkan pertarungan yang maha dahsyat, yakni pertarungan melawan hawa nafsu. Namun di balik kegembiraan itu pun tidak bisa dipungkiri, ada di antara kita, bahkan kebanyakan di antara kita, tak terasa meneteskan air mata di saat mengenang pada perayaan Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa bersama keluarga yang kita cintai di kampung halaman. Kita bisa bersama dengan orang tua kita. Namun tahun ini kita tidak bisa bersama dengan mereka. Boleh jadi disebabkan karena kita tidak bisa untuk melaksanakan yang namanya pulang kampung atau mudik. Ataukah boleh jadi ada di antara kita yang teringat dengan orang tuanya di Idul Fitri tahun lalu masih sempat bersama-sama dengan kita. Namun di Idul Fitri tahun ini hanyalah tinggal kenangan. Kenapa? Mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukurlah kita yang telah berhasil meraih kemenangan tersebut. Ketahuilah, pertarungan yang maha dahsyat ini sungguh sangat berat. Apalagi kita berada dalam kondisi mewabahnya yang namanya virus COVID-19. Namun yang lebih berat sesungguhnya ialah mempertahankan kesucian setelah Ramadan tersebut 11 bulan ke depannya. Mampukah kita mempertahankan kesucian yang telah kita raih lewat Ramadan tersebut? Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang menjaga kesucian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan khutbah Id. Ketika Rasulullah menaiki tangga-tangga dari mimbar tersebut, Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka ketika Rasulullah turun dari mimbar, Rasul pun ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasul?"
yang menyebabkan Rasul mengucapkan amin 3 kali di saat Rasul menaiki mimbar tadi. Rasul pun memberikan penjelasan bahwa ketika aku naik mimbar tadi, datanglah malaikat Jibril minta izin kepadaku untuk berdoa dan minta kepadaku untuk diaminkan doanya. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul? Ya Allah, celakalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunanmu ya Rabb. Rasul pun mengaminkan amin. Yang kedua, ya Allah, celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka namun dia tidak berbakti kepadanya. Rasul pun mengaminkan amin. Dan yang ketiga, celakalah ya Muhammad, orang yang ketika mendengarkan namamu disebut dan dia tidak membaca salawat kepadamu. 3 doa malaikat Jibril ini sesungguhnya diijabah oleh Allah. Mengapa tidak? Yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk ketiga golongan tersebut. Apa itu? Orang yang merugi, bahkan orang yang celaka mendapatkan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melewatkan Ramadan begitu saja tanpa dia isi dengan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk orang yang celaka adalah orang yang mendapatkan orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak berbuat baik kepadanya. Bukankah telah kita ketahui bersama bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita dan murkanya Allah terdapat pada murka kedua orang tua kita. Artinya adalah biar dahi ini hitam gara-gara sujud, kaki bengkak gara-gara sholat, kita menahan lapar dan haus di saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun semua yang kita lakukan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Olehnya itu, yang masih mendapatkan kedua orang tuanya, bergembiralah dengan di hari raya Idul Fitri ini karena kita masih bisa meraih tangan kedua orang tua kita. Ataukah yang masih mendapatkan salah satu dari orang tuanya? Kenapa? Di saat kita meraih tangan orang tua kita, kita mendapatkan ridho ampunan dari orang tua kita. Pada hakikatnya kita pun telah mendapatkan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah kedua orang tua kita yang telah berjasa dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa seperti ini tanpa jasa-jasa mereka. Bahkan apa yang kita rasakan sekarang ini boleh jadi itu masih doanya orang tua kita 30, 40, 50 tahun yang lalu, yang bangun di tengah malam, meninggalkan nyenyaknya tidurnya, menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkan rezekinya anak keturunanku ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, hindarkan dari segala macam bala, hindarkan dari segala macam wabah. Apa yang kita nikmati sekarang ini boleh jadi masih doa kedua orang tua kita. Apalagi doa yang namanya orang tua, doa ul walidain, kata Nabi, doa kedua orang tua kadu'ain nabi li ummatihi. Doa kedua orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Fitri ini betul kita sudah merayakan namanya kesucian, namun kesucian yang kita raih adalah kesucian dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjalankan ibadah puasa dan qiyamul lail di malam harinya dengan sebaik-baiknya. Namun dosa dengan sesama Allah tidak mau campur tangan, apalagi itu dosa kepada kedua orang tua. Mesti kita raih tangan kedua orang tua kita, raih maaf kedua orang tua kita, raih maaf saudara-saudara yang pernah kita sakiti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzuribat 'alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Dimanapun manusia berada akan diliputi kehinaan kecuali dengan memperbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu menjaga kesucian. Kenapa? Karena yang diterima oleh Allah yang Maha Suci untuk kembali kepadanya adalah hamba-hambanya yang suci. Maka peliharalah kesucian yang telah kita dapatkan lewat Ramadan tahun ini. Dan akhirnya harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita tahun ini, dan mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita untuk jumpa Ramadannya di tahun yang akan datang, tentunya dalam situasi yang sudah baik, bahkan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat yang namanya wabah virus COVID-19 di negeri yang kita cintai, sehingga kita bisa meraih dua kemenangan. Kemenangan mengendalikan hawa nafsu lewat ibadah puasa, dan insya Allah kemenangan melawan penyebaran wabah virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.